Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan pagi GKO Cibitung. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, dalam kemurahan-Mu kami semua mengucap syukur. Betapa baik dan setianya Tuhan bagi kami, dan tetap kami rasakan dan nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Mohon penyertaan Tuhan untuk pembacaan renungan firman Tuhan pagi ini, agar apa yang kami baca dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, nats firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yakobus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman Tuhan pagi ini adalah waspadai cemburu buta. Rudi adalah seorang pria yang berprofesi sebagai sopir truk semen. Setiap hari ia bekerja dengan rajin dari pagi hingga sore. Namun hari itu, di jam makan siang, ia tiba-tiba merasa ingin mampir ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah, ia terkejut melihat sebuah mobil sedan mengkilap parkir di halamannya. Dan ia lebih kaget lagi saat mengintip di jendela. Tampak istrinya sedang berbincang-bincang dengan seorang pria muda, tampan dan berpenampilan klimis. Terbakar oleh api cemburu, Rudi masuk kembali ke truknya yang masih berisi muatan semen cair. Ia memundurkan truk tersebut ke dekat mobil sedan mengkilap itu. Lalu, ia mengeluarkan muatan semen cair itu ke atasnya. Kini giliran ia hendak melabrak istri dan pemuda itu. Namun pintu tiba-tiba terbuka dengan istrinya yang tersenyum-senyum berkata, "Sayang, perkenalkan ini Pak Joni, petugas dari bank. Ia mengantarkan sebuah sedan untuk kita, karena kita telah memenangkan hadiah utama dari undian bank." Saudara-saudara, jika kita berbicara tentang iri hati, kita mungkin langsung tahu bahwa ini adalah sikap yang buruk dan berdosa. Tapi bagaimana dengan cemburu? Memang ada sedikit perbedaan antara iri dan cemburu. Iri hati biasanya terjadi karena kita ingin akan sesuatu yang tidak kita miliki. Sementara cemburu biasanya karena kita khawatir apa yang kita miliki itu diambil orang. Alkitab tegas soal iri hati. Hukum ke-10 menyebut dengan jelas agar jangan sampai kita mengingini milik orang lain. Namun untuk cemburu, Alkitab bahkan beberapa kali menulis bahwa Allah itu pecemburu. Apakah ini berarti bahwa cemburu itu boleh-boleh saja dan tidak berdosa? Cemburu muncul kebanyakan dalam hubungan yang sudah akrab, baik itu di pernikahan, di pacaran, di keluarga, bahkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tapi kita harus ingat bahwa kasih sejati adalah kasih yang mengutamakan orang lain. Tuhan cemburu saat kita mengutamakan hal lain, tapi itu karena Ia mau kita tetap ada dalam lingkaran kasih dan anugerah-Nya. Nah, apakah cemburu yang sering kita rasakan itu hanya semata karena kita takut diri kita ditinggalkan, takut posisi kita terancam, dan alasan yang bersumber pada kepentingan sendiri? Kecemburuan kita berbeda dengan apa yang Tuhan punya. Tuhan cemburu karena Dia memiliki alasan agar kita jangan hancur. Tapi kita cemburu seringkali didorong oleh hal-hal yang sifatnya ego dan untuk kepentingan diri kita sendiri.
Apakah cemburu yang sering kita rasakan ini hanya semata karena kita takut diri kita ditinggalkan, takut posisi kita terancam, dan alasan yang bersumber pada kepentingan diri saja? Mulailah belajar mengasihi, mulailah belajar percaya, mulailah belajar memiliki pikiran-pikiran yang positif, agar kita kuat dan agar kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Menaklukkan segala pikiran dan tidak membiarkan pikiran itu berkembang menjadi hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Amin. Ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak mudah jatuh kepada perasaan cemburu buta, sehingga kami mencurigai pasangan atau memikirkan hal-hal yang keliru dari pasangan. Sebaliknya kami belajar untuk saling mempercayai satu sama lain, dan dengan tidak mudah menjatuhkan pikiran-pikiran negatif kepada pasangan. Terima kasih Bapa. Sertai kami, sertai keluarga kami sepanjang hari ini dengan pertolongan dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong saudara dan saya. Shalom.